bersama dengan PLT Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar, Ibu Aryati Puspasari Abadi. Selamat sore, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Dek Wafik. Iya, jadi mungkin langsung saja, Ibu, terkait dengan Hari Peringatan Keluarga Nasional ini, apa yang melatar belakangi? Iya, jadi Hari Keluarga Nasional ini sebenarnya sejarahnya agak panjang, ya. Jadi ini akibat dari ledakan demografi penduduk Indonesia pasca kemerdekaan. Kemudian untuk memperingati itu maka ada gerakan yang dilakukan, yaitu gerakan KB, itu tepat di tanggal 29 Juni tahun 1970. Kemudian sejalan dengan itu akhirnya Hari Keluarga Nasional kemudian diperingati di awal atau pertama kali pada tahun 1994 tanggal 29 Januari karena bersamaan dengan gerakan KB yang diinisiasi sejak tahun 70, dan pertama kali dilakukan atau dilaksanakan itu di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Jadi sejak saat itu sampai dengan tahun ini masuk ke tahun peringatan ke-28 kalinya di tahun 2021, Hari Keluarga Nasional diperingati setiap tahun untuk memperingati bagaimana perjuangan dari para penggerak-penggerak KB untuk bisa membina masyarakat, membina keluarga Indonesia. Iya, jadi sudah diperingati puluhan tahun pemirsa, dan kemudian pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat dalam peringatan Hari Keluarga Nasional kali ini? Ya, kita sebenarnya harus kembali, kalau kita bisa kembali bahwa ini adalah peringatan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa segala sesuatu itu adalah hal yang terpenting dari sebuah keluarga. Ya, kita berasal dari keluarga, kita beraktivitas di luar, tetapi kembalinya akan ke keluarga, sehingga keluarga menjadi inti dari sebuah negara. Disitulah tempatnya. Jadi kita tahu ada kurang lebih 8 fungsi keluarga yang dijalankan, dan itu menjadi tonggak dari sebuah negara. Kalau dia keluarga yang harmonis, keluarga yang betul-betul menjadi tempat anggota keluarga bersandar, maka kita berharap sebenarnya manusia-manusia Indonesia itu bisa menjadi generasi-generasi yang handal, karena salah satu dari fungsi keluarga misalnya dia fungsi perlindungan, fungsi sosial, fungsi di mana disitulah ada kasih sayang, di situ ada pemeliharaan, ya reproduksi pasti, karena semua manusia berasal dari keluarga. Saya kira ini adalah salah satu cara kita untuk bisa menghargai bagaimana pentingnya sebuah keluarga yang ada. Iya, baik Bu. Untuk mewujudkan ketahanan keluarga ini, ada pesan apa yang Anda sampaikan ke pemirsa terkait dengan bagaimana perlunya untuk membangun pola asuh yang tepat untuk meningkatkan karakter yang berkualitas dalam sebuah keluarga? Betul, karena di dalam salah satu fungsi dari keluarga adalah bagaimana pendidikan, bagaimana pembangunan karakter dan pembentukan lingkungan yang ada. Kita tahu bahwa generasi yang tumbuh dalam sebuah keluarga yang baik, maka kita berharap sebenarnya ini akan menghasilkan generasi-generasi yang tangguh, yang bisa berkompetisi. Apalagi kita tahu sekarang di era yang sangat kompetitif saat ini, segala hal itu kita semua berkompetisi. Kalau generasi kita kuat, generasi kita punya kompetensi, punya kapasitas yang bagus, maka keluarga menjadi sumber dari segala kekuatan yang ada. Itu bisa melahirkan generasi-generasi yang handal, generasi yang memang bisa membangun bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Karena kita berharap sebenarnya pendidikan keluarga ini adalah cermin dari bagaimana kita membentuk sebuah lingkungan, dari yang lingkungan terkecil, ya, membangun lingkungan yang baik. Kemudian kalau memang lingkungan itu bagus, maka dia akan berdampak atau efek domino sampai dengan bagaimana sebuah bangsa dibangun dari keluarga yang harmonis, ya, keluarga yang tangguh. Ya, terkait dengan peringatan Hari Keluarga Nasional tahun ini, Ibu Puspa, apa yang
berbeda dari tahun sebelumnya karena dilihat saat ini kondisinya pandemi. Apa yang membedakan dari peringatan sebelumnya? Ya, saya ingat sekali sebelum pandemi ya, kalau peringatan Hari Keluarga itu kita rayakan dengan besar-besaran, bahkan kalau saya tidak salah ada jambore. Ada jambore yang dilakukan dan itu digilir dari daerah ke daerah dan semangatnya memang luar biasa. Di mana disitulah ketemu para penggerak-penggerak masyarakat, penggerak KB, dan kita biasanya rame ya dalam satu lokasi, dan itu dilakukan pindah-pindah provinsi. Nah, begitu pandemi saat ini kita dibatasi untuk tidak terlalu banyak beraktivitas keluar, bahkan dilarang untuk bisa berkumpul berkerumun. Padahal biasanya kan kita lakukan, untuk kita rayakan dengan cara yang besar-besaran, secara massal. Nah, tahun ini itu luar biasa karena kita berusaha untuk bisa merayakan ini, bisa memperingati Hari Keluarga Nasional sebagai momentum di mana masa pandemi ini justru kita diminta untuk banyak beraktivitas di dalam rumah kalau tidak perlu ya. Artinya bahwa keluarga memegang peranan penting. Kelihatan bahwa bagaimana fungsi keluarga di era pandemi ini luar biasa. Nah, di era pandemi ini kami tetap merayakan, tetapi tidak dengan cara yang besar-besaran. Bahkan sebelum puncak acara yang tanggal 29 Juni kemarin, itu kita sudah dahului dengan adanya gerakan 1 juta akseptor untuk memberikan pelayanan kepada akseptor atau kepada masyarakat kita, pasangan usia subur, untuk bisa menggunakan alat kontrasepsi, dan itu dilayani secara meluas kepada seluruh masyarakat kita, dan kita bekerja sama dengan puskesmas atau fasilitas kesehatan yang lain sehingga itu bisa dilayani dengan baik. Jadi puncak peringatannya dilaksanakan tanggal 29 Juni kemarin, tetapi ada beberapa kegiatan yang kita laksanakan, khususnya gerakan 1 juta akseptor itu kita lakukan meskipun di era pandemi. Kita berusaha agar tetap bisa mencapai target bagaimana pasangan usia subur itu tetap menggunakan alat kontrasepsi. Baik, pemirsa, terkait dengan program 1 juta akseptor ini kita akan lanjutkan pembahasannya usai jeda berikut ini.